Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai bisnis digital. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Mishkatul Adawiyah, Saya Ayu Febriana. Saya Cantika Oktaviani. Saya Daud Levi. Dan saya Meng Nurapiani. dan kami akan membahas mengenai bisnis digital. Bisnis digital adalah sebuah pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam mengembangkan sebuah bisnis berbasis digital. Bisnis digital pun punya teknik pemasaran yang berbeda dengan bisnis biasanya. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah digital marketing, digital marketing. Bisnis marketing sendiri terdiri dari promosi di sosial media dan platform promosi lainnya. Lalu ada peluang bisnis digital. Peluang bisnis ini banyak sekali di sini. Kami ada beberapa contoh peluang bisnis digital. Yang pertama ada bisnis dropship. Kamu hanya perlu mencari pemasok atau supplier produk lalu mempromosikan produknya. Setelah ada yang mau membeli, barulah kamu memesan produknya ke pemasok. Pemasoklah yang kemudian mengirimkan barangnya langsung ke konsumen. Yang kedua ada membuka kursus online. Kamu bisa memanfaatkan peluang ini dengan membuka kursus online. Tentunya kamu harus tahu terlebih dahulu skill yang kamu bisa ajarkan. Contohnya, kamu adalah mahasiswa jurusan matematika. Kamu bisa membuka kursus matematika online untuk SMP atau SMA. Lalu ada membuat toko online. Membuat toko online tidak begitu sulit. Bagian tersulitnya adalah membuat bisnisnya berkembang dan bertahan agar toko onlinemu semakin berkembang. Kamu perlu memiliki wawasan tentang digital marketing. Selain itu, penetrasi pasar. Skill ini akan membantumu menentukan strategi terbaik untuk meraih pasar digital yang lebih luas. Lalu ada menawarkan jasa desain. Kamu perlu mempunyai skill desainer. Cocok nih untuk buka bisnis jasa desain. Ada berbagai macam bentuk desain yang kamu bisa jual. Contohnya desain logo, desain baju, desain stiker, kemasan, dan konten media sosial lainnya. Dan yang terakhir ada menjadi influencer. Berdasarkan riset, rata-rata penghasilan influencer Instagram yang memiliki 100 hingga 500 ribu followers bisa mencapai 70 juta rupiah. Bahkan, influencer Facebook yang memiliki 100 hingga 500 ribu followers bisa memiliki penghasilan setinggi 88 juta rupiah. Tentunya angka tersebut dapat meningkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah follower dan subscriber. Baik, selanjutnya saya akan membahas hal-hal yang harus dipelajari sebelum memulai bisnis digital. Di sini ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada arah dan tujuan. Jadi dalam membangun bisnis itu sangat diperlukan sebuah arah dan tujuan yang akan dicapai. Nah, hal ini dilakukan agar dapat membantu untuk menentukan strategi digital apa yang perlu digunakan. Jadi, sangat dipastikan untuk terlebih dahulu menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, itu membuat website resmi. Jadi, dalam memulai suatu bisnis digital, kita juga harus membuat bisnis terlebih dahulu untuk menampilkan profil, layanan, dan produk yang mau dijual. Nah, hal ini dilakukan agar dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Dengan adanya website resmi juga dapat menggambarkan bahwa perusahaan benar-benar serius, ditambah dengan sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada power of social media. Nah, jadi setelah kita membuat website, kita juga perlu melakukan optimalisasi dengan menggabungkan dengan media sosial. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan klien mencari dan mempelajari bisnis digital yang sedang kita bangun. Yang keempat, itu memahami Search Engine Optimization atau SEO. Jadi, sebuah pemilik bisnis digital itu tentunya akan sangat menguntungkan jika suatu bisnis selalu menjadi yang pertama muncul di Google. Jadi, jika seseorang mencari keyword tertentu yang berhubungan dengan apa yang kita jual. Nah, maka dari itu sangat penting untuk memahami SEO dengan cara memulai dengan menulis konten yang SEO friendly, kemudian bisa juga melalui berinvestasi untuk membuat iklan di Google melalui Google AdSense. Dan yang terakhir, ciptakan strategi. Dalam
melakukan bisnis digital, kita juga memerlukan di mana hari ini mengeluarkan modal investasi, maka sekejap pula akan kembali untungnya. Maka dari itu, strategi yang sangat diperlukan ketika kita sudah memulai membangun bisnis ialah mempelajari kompetitor dan mencari networking, ya adalah hal yang paling wajib untuk dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan bisnis digital. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan modal untuk membeli atau menyewa venue. Nah, jika biasanya bisnis offline membutuhkan banyak modal untuk membeli atau menyewa venue, hal ini tidak diperlukan untuk bisnis digital. Karena pebisnis online dapat membuat akun secara gratis dan hanya membutuhkan kuota untuk dapat akses ke akun bisnis online. Selanjutnya ada modal yang dikeluarkan relatif lebih rendah, karena faktanya pebisnis online tidak membeli atau menyewa toko yang dapat menghemat biaya. Ada pula jenis sistem bisnis pre-order. Nah, selain itu, beberapa pebisnis memilih sistem dropship. Dengan demikian, modal yang dikeluarkan relatif rendah, bahkan sistem dropship merupakan bisnis online tanpa modal. Selanjutnya, ada dapat menjangkau calon customer secara luas antar pulau bahkan negara. Nah, karena bisnis online tidak terpaku pada lokasi, yang membuat jangkauan pelanggan menjadi lebih luas. Selanjutnya, ada waktu lebih fleksibel, yaitu meskipun beberapa bisnis online membuat regulasi untuk membuka tutup toko, namun owner juga pasti melihat track record dari perkembangan bisnisnya. Selanjutnya ada transaksi lebih praktis. Nah, dengan berjualan online, tentu seseorang yang membutuhkan barang, Anda akan mudah mendapatkannya sekalipun orang tersebut berada di tempat yang jauh. Tapi lewat bisnis online ini bisa terbantukan, begitu. Boleh? Next. Selanjutnya ada kekurangan dari bisnis digital. Yang pertama yaitu memperbesar datangnya keberatan dari pihak pembeli. Seperti contohnya perbedaan ukuran pakaian yang beragam antar satu pembeli dengan pembeli yang lain. Nah, sehingga memperbesar datangnya keberatan dari pihak pembeli. Lalu ada kekhawatiran pembeli ketika akan melakukan pembayaran. Nah, karena barang yang kita beli belum ada di tangan kita, yang membuat kekhawatiran para customer itu terjadi. Selanjutnya ada target market didominasi oleh usia muda. Nah, mengapa demikian? Karena usia yang 45 tahun ke atas hanya sedikit yang memutuskan untuk membeli produknya secara online. Karena kebiasaan mereka yang sudah biasa dan terbiasa untuk membeli secara langsung dan minimnya pengetahuan mengenai pengoperasian aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang model bisnis digital. Nah, yang pertama itu ada infomediary. Infomediary ini merupakan sebuah bisnis yang menggunakan metode mengumpulkan, menganalisis, kemudian menjualnya kepada setiap orang. Yang kedua ada lisensi. Lisensi ini merupakan model bisnis yang biasanya memegang hak cipta atau paten, menyebarkan bisnisnya, tetapi harus membeli lisensi untuk dapat digunakan oleh setiap orang. Yang ketiga ada merchant, yaitu model bisnis yang paling banyak dilakukan oleh pebisnis online, yaitu dengan menjual produk atau jasa secara online. Yang keempat, ada affiliate, yaitu merupakan model bisnis yang menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain, dengan keuntungannya berupa persentase keuntungan jika terjadi penjualan. Model bisnis ini tidak membayar komisi, ataupun juga tidak ada penjualan atau aksi konversi apapun yang terjadi. Yang kelima, ada bisnis ke bisnis atau B2B. Model bisnis ini yang biasanya melakukan transaksi elektronik antara satu perusahaan dan lainnya. Model ini biasanya dilakukan oleh produsen dan reseller. Contohnya seperti Bitly.com. Yang keenam, ada bisnis ke konsumen, yaitu B2C. Model bisnis ini yang biasanya melakukan transaksi online antara produsen dan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen atau kelompok individu dan bukan dengan bisnis lain. Contohnya seperti Lazada.com dan Bineka.com. Yang ketujuh, ada konsumen ke konsumen atau C2C. Nah, model bisnis ini yang biasanya mempromosikan model bisnis yang melibatkan transaksi antara konsumen. Kedua pihak itu tidak saling bertemu, tetapi hanya melalui platform online pihak ketiga. Contohnya seperti Tokopedia.com dan Bukalapak.com. Yang kedelapan, ada konsumen ke bisnis atau C2B. Nah, model bisnis ini yang biasanya melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen itu biasanya akan menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan yang membutuhkan.
Contohnya seperti Google AdSense. Dan yang terakhir itu ada online to offline atau O2O. Nah, yang bisnis ini yang biasanya menarik pelanggan online untuk berbelanja di toko fisik. Contohnya seperti mataharimall.com. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, berikutnya ada contoh bisnis digital. Yang pertama ada bisnis kursus online, berupa jasa untuk mengajar tentang pembuatan suatu hal. Yang kedua ada jasa desain grafis. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat, desain grafis dapat dimanfaatkan dalam membuat brosur, desain media sosial sebagai sarana pemasaran terhadap sebuah produk yang dipasarkan. Hal ini menguntungkan, karena jasa desain grafis kini semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada menjadi dropshipper. Dropshipping merupakan bisnis digital yang dapat dilakukan tanpa menggunakan modal, dengan hanya menjual kembali produk orang lain. Penghasilan dropshipper dapat diketahui melalui selisih harga yang dibayarkan oleh pembeli dan dibayarkan terhadap supplier. Yang keempat ada website developer, mengetahui internet telah terus menjalar di seluruh aspek kehidupan. Maka banyak yang menginginkan website pengembang mulai dari e-commerce, badan pembelajaran, industri, serta rezim. Lalu yang kelima ada blogger. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pemandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Yang keenam ada menjadi fasilitator konten. Fasilitator konten amat sangat diperlukan di sebagian web freelance. Konten yang lazim dibutuhkan merupakan berbentuk postingan, film, lukisan, dan lain-lain. Konten ini dibutuhkan untuk mendukung serta mengoptimalkan web. Lalu ada YouTuber. YouTuber merupakan salah satu bisnis digital yang menarik banyak perhatian orang. YouTuber juga dapat kamu peruntukkan sebagai profesi penting, sebab profesi ini senantiasa bisa menciptakan keuntungan yang lumayan besar. Dan yang terakhir ada menjadi Android developer. Android developer adalah suatu bidang usaha yang menjanjikan di masa digital saat ini. Dalam cara pengembangan, aplikasi memanglah bukan hal yang sangat gampang. Namun, bila terus aktif dalam berlatih, maka kita dapat menjadi seorang Android pengembang yang handal. Bisa next. Ya, lalu ada manfaat bisnis digital. Yang pertama, dengan adanya bisnis digital, menjadi peluang bagi UMKM. Karena dengan menggunakan marketplace, memungkinkan pasar UMKM akan lebih luas dan promosi lebih murah. Yang kedua ada meningkatkan jangkauan konsumen, lalu bisnis digital mampu meningkatkan pendapatan, lalu membantu brand awareness dan target audience, lalu ada sebagai sarana iklan atau promosi tercepat, praktis, dan gratis. Yang keenam ada mempermudah interaksi dan komunikasi dengan calon pembeli. Yang ketujuh sebagai sarana pemasaran. Dan yang ke-8 meningkatnya pengetahuan dalam membuat keputusan bisnis. Dan yang terakhir meningkatkan penjualan secara signifikan. Materi selanjutnya ialah strategi bisnis digital. Nah, strategi bisnis digital adalah salah satu strategi bisnis untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Strategi bisnis digital terdiri dari yang pertama ada Search Engine Optimization. Adalah sebuah upaya mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Peringkat teratas dari hasil pencarian dengan perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Yang kedua ada Content Market. Nah, merupakan sebuah pemasaran dalam merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan yang akan digunakan untuk menarik pembaca dalam mengetahui bisnisnya yang akan dipasarkan, sehingga bisa menarik pembeli. Yang ketiga, ada otomatisasi pemasaran, merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang, seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Yang keempat, ada pay-per-click atau PPC, adalah cara untuk mengarahkan trafik ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya, contohnya Google AdWords. Yang kelima ada native advertising, yang keenam ada affiliate marketing, yang ketujuh ada social media marketing.
Langkah pemasaran digital yang pertama ada awareness atau kesadaran. Dalam membuat perusahaan, perlu adanya membangun kesadaran konsumen, seperti dalam ranah digital dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. Yang kedua ada interest atau ketertarikan. Ketertarikan akan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Nah, untuk informasinya bisa didapatkan melalui sistem online yang akan mencari tahu melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lainnya. Dan untuk jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dan untuk sistem offline bisa langsung mencari informasi di pasar. Yang kedua ada desire atau keinginan. Ini adanya timbul keyakinan pada konsumen sehingga akan berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Nah, yang terakhir adalah tahap action atau tindakan sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Berikutnya ada sistem kerja bisnis digital. Yang pertama, mulai dari Google untuk pemasaran digital marketing. Pada mesin pencari yang satu ini, SEO sendiri digunakan untuk menjadikan situs atau website Anda ditemukan dalam halaman awal yang paling pertama pada hasil mesin pencari dalam jangka waktu tertentu. Agar SEO bisa berjalan dengan lancar, pengelola harus menentukan kata kunci yang tepat yang berhubungan dengan produk bisnisnya. Yang kedua ada sosial media sebagai lapak untuk bisnis digital marketing. Media sosial bisa menjadi salah satu cara promosi yang langsung tertarget sekaligus interaktif. Apabila dilakukan dengan tepat, maka bisa langsung meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang ketiga, memiliki konsep konten marketing yang menjual. Konten marketing dibutuhkan untuk membantu membangun brand dan kepercayaan terhadap bisnis atau perusahaan yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir ada target pemasaran. Ketika sudah menjalankan pemasaran online yang efektif di atas, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memberi target. Tujuan memberi target pemasaran online adalah untuk mengkoordinasi beberapa situs dan tempat yang paling sering dikunjungi oleh pelanggan Anda. Nah, ya, ini adalah referensi untuk hasil presentasi kelompok kami. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pemilihan kata-kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.